Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan memberikan satu tutorial tentang bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan Google Classroom melalui Google Form ya. Simak tutorialnya berikut ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya, silahkan kalian buka Google Classroom kalian. Kalian bisa klik di sini Google Apps ya. Kemudian kalian bisa pilih Google Classroom. Nah, baiklah teman-teman semuanya, di sini saya sudah memiliki dua kelas teman-teman ya. Dan saya akan membuat soalnya ada di kelas 10 bahasa, maka saya akan klik di sini kelas 10 bahasa. Baiklah teman-teman semuanya, di sini kelas 10 bahasa sudah terbuka dan selanjutnya bagaimana cara membuat soal kuisnya? Silahkan kalian klik di sini teman-teman ya, tugas kelas. Kalian bisa klik di sini tugas kelas. Selanjutnya teman-teman kalian bisa klik buat. Nah, setelah itu kalian bisa pilih tugas kuis untuk membuat tugas kuisnya teman-teman ya, atau soal menggunakan pilihan ganda. Nah, silahkan kalian klik di sini soal kuis. Nah, baiklah teman-teman semuanya, ini adalah tampilan daripada soal kuis yang ada di Google Classroom. Silahkan yang pertama kalian tambahkan di sini judul daripada kuisnya. Maka saya akan buat di sini ulangan KD 1. Nah, setelah itu kalian silahkan tulis petunjuknya ya. Kalau saya akan seperti ini aja teman-teman ya. Silahkan akan buka link Google Form di bawah untuk mengakses soal ulangan KD 1. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa langsung klik di sini blank quiz untuk membuat soal pilihan gandanya. Oke, akan saya klik di sini blank quiz teman-teman ya. Baiklah teman-teman semuanya, di sini sudah terbuka dan langkah pertama kali kita rubah terlebih dahulu nama filenya. Di sini nama filenya masih blank quiz ya. Kita akan ganti di sini. Setelah kalian mengganti nama filenya teman-teman, silahkan kalian rubah terlebih dahulu temanya agar terlihat bagus ya teman-teman ya. Silahkan kalian klik di sini sesuaikan tema. Nah, di sini sudah muncul teman-teman ya opsi temanya. Yang pertama adalah header, yaitu pilih gambar. Kita bisa membuat header di Google Form yang kita buat ini dengan menggunakan gambar ya. Silahkan kalian pilih gambar. Nah, di sini terdapat gambar-gambar yang disediakan oleh Google Form ya. Dan saya akan mengunggah gambar yang sudah saya buat dari laptop saya teman-teman ya. Maka silahkan kalian klik di sini unggah untuk mengunggah gambar dari laptop. Kemudian klik cari di sini. Nah, saya akan pilih di sini teman-teman ya, gambar header. Oke, ini masih proses untuk mengunggah dan kita tunggu sebentar. Nah, sampai di sini maka gambar saya sudah terunggah teman-teman ya, walaupun tidak ada previewnya ya, karena mungkin laptop saya agak lambat ya, agak lambat. Oke, kalau sudah seperti ini, silahkan kalian bisa klik di sini selesai. Di sini kita juga bisa setting temanya teman-teman ya. Temanya kita ganti warna kuning bawahnya ya, kuning agak nggak cerah lagi ya, nggak bisa di sini ya, ataupun warna ini ya sesuai dengan keinginan kita ya. Ini lebih terang atau agak lebih tebal lagi, ini lebih tebal lagi teman-teman ya. Silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, di sini juga kita bisa merubah gaya fontnya. Makanya saya klik di sini. Nah, ini adalah font-font yang disediakan oleh Google Form ya. Saya akan memilih font default aja ya, dasar di sini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk opsi temanya yaitu merubah tampilan daripada temanya. Kita close terlebih dahulu teman-teman, kita silang di sini. Oke.
Selanjutnya teman-teman, kita perlu untuk membuat setelan pada soal yang akan kita buat. Untuk merubah setelan itu, silahkan kalian klik di sini, setelan. Ya, yang pertama adalah umum teman-teman ya. Di sini ada kumpulkan email. Nah, ketika kita checklist di sini teman-teman, kita cek siswa login untuk mengakses soal ini dengan menggunakan email, wajib menggunakan email. Dan ketika kita klik di sini tanda terima jawaban, secara otomatis siswa pun bisa menerima jawaban melalui email. Nah, bisa kita setting di sini jika respondennya memintanya atau selalu. Saya akan klik selalu saja teman-teman ya. Jadi ketika siswa selesai mengerjakan soal ujian, kemudian siswa bisa langsung menerima hasil kerjaannya melalui email ya, kumpulkan email. Selanjutnya teman-teman di sini perlu masuk ya. Yang pertama di sini batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan. Artinya saya membuat Google Classroom ini dengan menggunakan akun yang berasal dari kementerian ya. Kalau saya checklist di sini berarti hanya email yang berasal dari kementerian saja yang bisa mengakses soal yang saya buat ini ya. Akan tetapi banyak siswa yang mungkin belum menerima pembuatan email dari kementerian ya. Untuk itu akan saya checklist juga di sini teman-teman ya. Dua-duanya akan saya checklist. Nah, selanjutnya teman-teman responden. Saya tidak akan cek di sini teman-teman ya. Karena ini nggak bisa diedit setelah terkirim ya, karena ini adalah bagian daripada ulangan. Karena ini adalah ulangan ya teman-teman, maka saya akan biarkan ini ya. Selanjutnya teman-teman di sini ada presentasi. Yang pertama tampilkan status progres. Nah, jadi ketika kita checklist di sini, maka prosentase siswa dalam mengerjakan soal itu bisa ditampilkan ya. Yang selanjutnya acak pertanyaan. Nah, jika kita menghendaki pertanyaan yang kita sampaikan itu secara acak, kita bisa checklist di sini. Ya, karena mungkin soal saya ada nomornya teman-teman ya, ada pakai nomor, maka saya nggak tampilkan acak, saya nggak checklist di sini. Selanjutnya pesan konfirmasi, artinya kita bisa memberikan satu pesan setelah siswa mengirim jawaban. Nah, saya akan buat pesan di sini teman-teman ya. Pesannya adalah jawaban Anda telah terkirim. Oke, seperti itu teman-teman untuk setelan di presentasi. Nah, selanjutnya setelan kuis di sini teman-teman. Nah, kayaknya di sini sudah cukup teman-teman ya. Ini nggak usah diceklis, cukup situ aja umum dan juga presentasi yang kalian mungkin bisa setting. Kemudian setelah itu kalian bisa pilih simpan teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, setelan untuk pembuatan Google Form ini sudah kita kerjakan. Selanjutnya teman-teman baru kita akan membuat soalnya. Yang pertama, teman akan kita ganti terlebih dahulu di sini dengan judul dari ulangannya ya. Omnya di sini ulangan KD1. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya untuk deskripsinya akan saya tambahkan keterangan hari, tanggal, ya, mapel dan lain sebagainya ya, atau keterangan ulangannya. Oke, karena saya sudah memiliki filenya, akan saya kopikan saja teman-teman ya. Sini saya kopikan. Oke, saya tempelkan di sini. Di sini pertanyaan akan kita hapus terlebih dahulu karena kita akan menambahkan deskripsi untuk petunjuk mengerjakannya ya. Jadi akan kita tambahkan deskripsi di sini atau kita buat di sini tambahkan judul dan juga deskripsi ya. Kita tambahkan di sini dengan menggunakan label teman-teman ya. Nah, kita bisa ketikkan di sini petunjuk mengerjakan. Oke, deskripsinya akan kita ambilkan melalui yang sudah saya buat di sini teman-teman ya. Petunjuk mengerjakannya saya kopikan saja di sini. Oke, saya pastikan ya, tempel. Selain itu teman-teman akan kita tambahkan juga untuk daftar kelasnya ya, dengan menggunakan pertanyaan di sini ya. Tambahkan pertanyaan, kemudian kita ketik di sini kelas. Nah, kemudian kalian bisa pilih di sini yaitu drop down ya.
kita isikan pada menu opsi drop down ya teman-teman ya. Umpamanya di sini yang saya akan isikan kelas 10 bahasa. Dan karena ini saya peruntukkan soal ini untuk 2 kelas, saya akan ketik juga di sini kelas 10 IPS. Oke, seperti itu teman-teman, kita perlu set di sini wajib diisi ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya teman-teman akan kita tambahkan bagian-bagiannya terlebih dahulu. Yang pertama akan kita masukkan bagian daftar nama kelas dengan menggunakan bagian. Silahkan kalian buat bagian dengan cara klik di sini tambahkan bagian. Nah, di sini akan kita buat menjadi daftar nama siswa kelas 10 bahasa. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan membuat daftar siswa melalui bagian ya di kelas 10 IPS ini teman-teman ya. Kan kita tambahkan di bawah ini daftar bagian ya. Klik di sini tambahkan bagian. Nah, di sini kita ketik ya, kita kopikan aja di sini. Ini untuk daftar nama kelas 10 IPS ya. 10 IPS. Nah, selanjutnya untuk soalnya juga akan kita buat dalam bagian ya. Kita buat lagi, klik di sini, tambahkan bagian. Kemudian kalian bisa ketik soal. Oke, baiklah teman-teman, setelah kita buat bagiannya, kita akan setel kelas ini menuju ke bagian ya. Jadi ketika siswa memilih kelas 10 bahasa, nanti akan menuju jawaban berikutnya ke daftar nama siswa kelas 10 bahasa. Untuk itu kita set terlebih dahulu di sini teman-teman ya. Kita set, kalian klik di sini. Kalian bisa buka bagian berdasarkan jawaban. Kalian klik di sini. Nah, kita pilih di sini lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita pilih di sini karena ini 10 bahasa, kita buka bagian daftar nama siswa kelas 10 bahasa. Di sini teman-teman ya, pilih. Nah, kemudian ketika siswa memilih kelas 10 IPS, maka lanjut ke bagian buka bagian daftar nama kelas 10 IPS. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita perlu untuk memasukkan daftar nama kelas 10 IPS dan juga kelas 10 bahasanya ya. Kita akan tambahkan dulu di sini di bawah bagian ini yaitu pertanyaan ya. Kalian klik di sini pertanyaan untuk memasukkan daftar nama siswa. Kalian klik di sini kemudian kita ketik silakan kan pilih nama Anda. Oke, seperti itu. Untuk opsinya ya di sini drop down ya teman-teman ya, opsinya drop down. Akan kita masukkan daftar nama siswanya ya. Di sini saya sudah membuat daftar nama siswa ya di Excel. Akan saya kopikan saja teman-teman ya. Sebagai contoh 5 saja, 5 siswa. Karena ini contoh teman-teman ya. Contoh 5 saja ya, biar nggak kelamaan teman-teman. Kita masukkan, kita tempelkan di sini. Nah, oke. Sudah jadi. Selanjutnya akan kita aktifkan wajib diisi. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita mengisi untuk daftar nama kelas 10 IPS ini ya. Saya tambahkan lagi di sini pertanyaannya. Kemudian kita ketikkan silahkan pilih nama Anda. Oke, sama seperti tadi akan kita masukkan daftar namanya kelas 10 IPS 1, 5 siswa saja ya. Kita kopikan, kita masukkan di sini. Kita tempelkan di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita hidupkan di sini wajib diisi. Selanjutnya teman-teman kita kerjakan untuk bagian soalnya ya. Sama seperti tadi kita tambahkan pertanyaan. Oke, di sini saya sudah membuat pertanyaan teman-teman ya. Akan saya kopikan saja untuk soalnya di sini soalnya. Kemudian kita pastikan di sini tempel. Oke, seperti itu untuk opsinya juga.
Nah, di sini jangan lupa ya teman-teman ya, kalian pilih pilihan ganda ya. Oke, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara membuat kunci jawaban dan juga bagaimana cara memberikan skor pada setiap soal. Untuk itu, silahkan kalian klik di sini, kalian pilih kunci jawaban. Nah, kalian tentukan saja kunci jawabannya di mana. Umpamanya saya di sini akan memberikan kunci jawaban di B ya. Kalian tinggal pilih saja, eh, klik di sini B, seperti itu. Selanjutnya kalian buat poinnya. Di sini karena saya memiliki 5 soal, saya akan buat skornya adalah 20 setiap soal ya. Oke, setelah itu kalian pilih selesai. Dan jangan lupa kalian klik di sini wajib diisi. Demikian teman-teman ya, akan kita lanjutkan sampai 5 soal tapi cepet aja teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, saya sudah membuat 5 soal dan ini soal yang terakhir saya belum berikan kunci jawaban dan juga poinnya. Kan saya buat lebih dahulu teman-teman ya. Maka di sini masih 80 total poinnya, akan kita buat kunci jawabannya di sini A ya. A di sini saya buat, kemudian kita buat di sini skornya 20 ya. Jadi di sini sudah angka berubah menjadi angka 100 ya. Kemudian kita pilih selesai. Jangan lupa wajib diisi. Baiklah, seperti itu teman-teman, akan kita coba preview terlebih dahulu ya. Di sini pertinjau, di sini kalian klik untuk mencoba aja teman-teman ya seperti apa. Nah, jadi ada seperti ini ulangan kali 1, kemudian petunjuknya. Nah, di sini teman-teman ya, ini untuk setelan menuju ke bagian tadi ya. Kalau saya pilih di sini kelas 10 bahasa, kemudian saya klik berikutnya teman-teman, maka di sini sudah silahkan pilih nama Anda ya ke bagian daftar nama siswa kelas 10 bahasa ya. Oke, tinggal pilih nama-nama siswanya, umpamanya saya pilih di sini ya. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, maka barusan di sini, oh ya, di sini belum kita kasih bagiannya teman-teman ya. Ya, karena di sini kan harusnya setelah dia memilih nama teman-teman ya, setelah 10 bahasa langsung dia menuju ke soal ya. Tapi di sini menuju ke 10 IPS ya. Kenapa? Karena di sini kita belum kasih bagiannya juga atau menuju bagian ke ya, teman-teman ya. Kan kita set dulu di sini teman-teman untuk nama-namanya ya, sama seperti tadi. Kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Kita kasih di sini berarti setelah itu langsung ke soal ya. Sama tadi langsung ke soal. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga ya. Bukan, yang di kelas 10 bahasa di sini ya. Akan kita setting menuju ke bagian ya. Oke, akan kita preview lagi teman-teman ya. Kita coba. Kita coba di sini teman-teman ya. Nah, langsung pilih kelas 10 bahasa. Oke, menuju berikutnya. Nah, di sini sudah ya, daftar nama kelas 10 bahasa. Kita pilih ke berikutnya. Nah, ini sudah langsung ke soal. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya akan kita setting untuk jawabannya, teman-teman ya, jawabannya. Oke, baiklah teman-teman. Secara otomatis file ini akan tersimpan di Google Drive, teman-teman ya. Oke, begitu juga dengan jawabannya. Nah, sekarang kita akan membuat jawaban ya. Hasil jawabannya akan kita buat di sini. Silahkan kalian klik membuat spreadsheet di sini untuk membuat jawabannya. Kemudian silahkan kalian kasih nama di sini ataupun dengan nama yang ini juga tidak apa-apa ya. Oke, kemudian kalian bisa klik di sini buat. Nah, di sini nanti jika siswa sudah mengerjakan, maka akan ada daftar tentang hasil daripada ulangan siswa. Di sini teman-teman ya. Kalau filenya ada di Google Drive ya. Kita akan coba buka filenya melalui Google Drive teman-teman ya. Kita coba melalui Google Drive. Oke, akan kita buka Google Drive-nya. Nah, baiklah, di sini sudah ada Classroom, teman-teman ya. Classroom, kalian buka Classroom di sini. Kelas 10 bahasa.
Nah, di sini sudah ada hasil daripada ulangan siswa ya, hasil respon tadi dari Google Form-nya. Dan di sini juga sudah ada Google Form-nya ya, atau soal melalui Google Form-nya. Oke, kita kembali lagi teman-teman ya ke soalnya. Selanjutnya teman-teman, di sini ada menerima jawaban ya. Jika kita di sini mematikannya, maka soal tidak aktif ya. Oke, seperti itu teman-teman, bagaimana cara membuat soal kuis dengan menggunakan Google Class. Oke, seperti itu teman-teman, dan akan kita coba di sini ya. Di sini sudah ada tugas untuk ulangan KD1 ya di forum teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman tutorial kita bagaimana cara membuat soal kuis dengan menggunakan Google Class dan juga Google Form. Silahkan kalian subscribe untuk mendapatkan video-video tutorial terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.